Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Summa salatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairu huda huda nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa alihi fin nar. Na'udzu minan nar. Para hadirin wa hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan di dalam sesuatu yang diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan insyaallah Ta'ala kita malam hari ini masih melanjuti pembelajaran kita dari pembahasan tentang 10 perkara yang seseorang bisa selamat darinya. Ini tentang 10 perkara yang seseorang bisa selamat darinya. Dan kita sudah berada di pembahasan yang ketiga atau bab yang ketiga, di mana kita telah menyelesaikan bab pertama atau keselamatan yang pertama, yaitu mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, kemudian mengikhlaskan semua peribadatan yang kita lakukan karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian pembahasan kedua, keselamatan yang kedua, yaitu sentiasa kita ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang telah ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah kunci atau modal kita agar kelak di akhirat nanti kita diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari sesuatu yang membinasakan. Dan terakhir kita masih di pembahasan yang ketiga, yaitu keselamatan yang ketiga. Ini yang ditulis oleh Profesor Dr. Syekh Abdul Razak Al-Badr hafidhahullah ta'ala. Ya. Kita masuk pembahasan 3, ini tentang takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, bahwasanya orang yang takut kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, ini merupakan asas pondasi utama kelak
Allah Azza wa Jal akan memberikan keselamatan kepada mereka. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan dalam surah An-Nur ayat ke-52. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan bertakwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, fa ulaika humul faizun, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Terakhir kita di pembahasan ini di halaman 22. Terakhir kita memasuki pembahasan ini di halaman 22. Bahwasanya penulis hafidhahullah taala beliau mengatakan di dalam kitabnya, beliau hafidhahullah taala berkata, wa dzalika anna khasyatallahi azza wa jal tasuqul insana ila tarkil qabahi wa fi'li ta'at wal ikbali alal ibadat. Bahwasanya hal demikian itu orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, ya terhadap siksaannya, mungkin terhadap hukumannya, ya takut kepada Allah, ya, maka kata beliau hafidhahullah, tasukul insana ila tarkil qabahi, maka orang yang demikian ini yang mereka berusaha untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah, berusaha untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, maka adalah mengantarkan kepada mereka untuk meninggalkan sesuatu yang qabahi, sesuatu yang jelek. Ya, jadi orang yang takut kepada Allah, orang yang memiliki khasyatullah, ini Allah akan mengantarkan manusia tersebut agar mereka bisa terhindar untuk meninggalkan suatu perkara-perkara yang jelek. Mungkin maksiat, mungkin ghibah, mungkin namimah, mungkin sesuatu hal-hal yang jelek. Maka orang yang demikian ini, mereka berusaha menumbuhkan rasa takut kepada Allah, maka Allah akan jaga dia untuk tidak melakukan sesuatu perkara-perkara yang jelek. Wa fi'li ta'at, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mendorong dia, ya, membantu dia untuk melakukan perkara-perkara ketaatan kepada Allah. Dan orang yang demikian juga, kata Syekh Abdul Razak hafidhahullah taala, maka wal ikbali alal ibadat, maka Allah akan memudahkan dia untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini sesuatu ganjaran, pahala yang Allah berikan, kemudahan bagi orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, memiliki rasa was-was yang terhadap hukuman-hukuman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, maka ketika dia berusaha untuk bertakwa kepada Allah, berusaha untuk takut kepada Allah, berusaha untuk menimbakan rasa takut kepada Allah, maka hal demikian ini Allah akan jaga dia dari sesuatu perkara-perkara yang perbuatan-perbuatan kejelekan. Allah akan jaga dia agar dia tidak melakukan perkara-perkara yang jelek. Dan Allah akan mendorong dia untuk meninggalkan perkara-perkara yang jelek. Kemudian Allah akan mendorong dia, membantu dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan ketaatan kepada Allah. Dan Allah akan membantu dia untuk memudahkan dia untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya.
Maka ketika seorang hamba dia mudah untuk beribadah kepada Allah, mungkin dia mudah untuk berpuasa Senin Kamis, mungkin dia mudah untuk menjaga sholat tahajudnya, mungkin dia mudah untuk menjaga puasanya, mungkin dia mudah untuk melakukan sholat duha, mungkin mudah baginya untuk melakukan sholat rawatib. Ini bisa jadi buah dari ketakwaan dia. Bisa jadi ini buah dari ketakutan dia kepada Allah, khasyah dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi Pak, kalau kita dimudahkan oleh Allah, dimudahkan dalam artian adalah melakukan ketaatan kepada Allah, berarti sejatinya kita ini adalah buah dari ketakwaan kita kepada Allah, buah dari khasyah kita kepada Allah Azza wa Jalla, rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi sebaliknya, orang yang tidak memiliki rasa takwa kepada Allah, orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah, maka akan mudah bagi dia untuk melakukan suatu perkara-perkara yang jelek. Ya. Maka orang yang minim ketakwaan kepada Allah, bahkan tidak ada sedikit pun ketakwaan kepada Allah, bahkan tidak ada sedikit pun dia rasa takut dengan ancaman-ancaman Allah, siksaan-siksaan Allah, dia tidak takut. Bahwasanya orang meninggalkan sholat hukumnya seperti ini, bahwasanya orang yang menghibah hukumnya seperti ini dosanya, bahwasanya orang yang bersangka jelek kepada saudaranya dosanya seperti ini, dia tidak takut, bahkan dia doyan untuk melakukannya. Maka orang hal demikian ini, maka mudah bagi mereka untuk terus melakukan kejelekan-kejelekan. Kedua, mereka akan malas untuk melakukan ketaatan kepada Allah, dan mereka akan segan, mereka akan merasa berat untuk melakukan ibadah kepada Allah. Ini ciri di antara orang yang tidak memiliki ketakwaan kepada Allah, dan ini adalah ciri di antara seseorang yang tidak bisa menumbuhkan rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lihat Pak, orang-orang yang menganggap sholat itu sepele, tidak apa-apa meninggalkan sholat. Ya, orang yang meninggalkan ibadah-ibadah lainnya, bahkan nanti kita di bulan Ramadan, mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan, mereka anggap itu nggak apa-apa. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita lihat orang yang demikian ini, kita saksikan realita di dalam kehidupan mereka, maka mereka akan mudah untuk melakukan suatu perkara-perkara yang jelek. Kedua, bagi mereka mudah untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang berbau untuk tidak beribadah kepada Allah. Realita terjadi Pak. Oleh karena itu gini, pentingnya kita, asas pondasi kita Pak. Pondasi dalam hidup kita, asas dalam hidup kita itu ketakwaan kepada Allah dan menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Ini modal utama kita. Kalau seandainya dalam kehidupan kita modal utama ini tidak ada dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi hamba yang bagaimana lagi? Ya, maka kita menjadi hamba bagaimana lagi? Oleh karena itu kita berusaha untuk menjadikan rasa takut ini prioritas kehidupan kita, dan kita menjadikan ketakwaan ini prioritas di dalam kehidupan kita sehari-hari semampu kita. Ya, makanya Allah tabaraka wa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqillaha mastata'tum. Bertakwalah kamu semampunya. Kita bertakwa semampunya. Sebatas mana kita bertakwa, itulah semampu kita. Ya, oleh karena itu kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang diridhai Allah tabaraka wa taala. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah, beliau membawa perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Ya, jadi Syekh Abdul Razak hafizahullah, beliau membawa perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, bahwasanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala berkata, al-mu'minu jama'isanan wa syaqafatan. Seorang mukmin itu adalah mereka menggabungkan kebaikan dengan ketakutan, Pak. Seorang mukmin itu menggabungkan ketaatan dengan ketakutan. Mereka melakukan kebaikan ini, mereka takut. Ya, takut apa? Nanti tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, mereka rasa takut. Mereka berinfak, ya, takut nanti infak mereka ini kurang. Ya, takut infak mereka ini kurang. Ini orang mukmin. Dia ketika beramal,
dia tidak tertipu dengan amalannya. Justru dia merasa takut. Ya, jangan-jangan amalan yang selama ini yang dia lakukan itu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, oleh karena itu bagaimana orang yang tidak pernah sama sekali beramal, maka sulit bagi dia untuk menumbuhkan rasa takut. Jadi kata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, orang mukmin itu adalah mereka ketika mereka melakukan kebaikan, ketika mereka melakukan peribadatan, maka di samping mereka melakukan itu, mereka memiliki rasa takut. Takut mungkin nanti amalnya tidak beribadah, tidak diterima oleh Allah. Takut nanti ibadahnya ini ada yang bolong-bolong. Nah, ini ciri-ciri orang yang mukmin, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Kemudian beliau mengatakan juga, Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, al-munafiku jama'a isa'atan wa amanatan. Sedangkan ciri-ciri orang munafik itu, kata Imam Al-Basri rahimahullah, orang-orang munafik itu mereka menggabungkan kejelekan dengan rasa aman. Ya, mereka melakukan maksiat tersembunyi-sembunyi, masa aman, nggak apa-apa, nggak ada ketahuan, nggak ada orang. Mereka mencuri, ya ini kejelekan, menggabungkan kejelekan dengan aman, nggak apa-apa, sepi. Nah, inilah orang-orang munafik. Orang-orang munafik ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan jelek, mereka melakukan perbuatan-perbuatan keji, di samping itu mereka menganggap itu aman. Nggak apa-apa, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Nggak apa-apa kita itu menghibah dia, nggak apa-apa. Allah itu Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka ini adalah ciri-ciri orang yang munafik. Ya, ciri-ciri orang yang munafik. Mereka menampakkan sesuatu yang indah, tapi di balik keindahan mereka itu mereka menampakkan kejelekan. Ini orang-orang munafik. Ya, di depan kita, masya Allah, tapi di belakang kita itu nyerang kita, ya, menggibah kita, menjelekkan kita, menjatuhkan kita. Ini orang munafik. Nah, maka orang-orang munafik seperti ini, ya, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka dijauhkan. Ya, makanya di antara ciri-ciri orang munafik yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu alamatul munafikin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanda orang-orang munafik itu ada 3, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kata Nabi, idza hadasa kadzaba. Ketika dia berbicara, dia berdusta. Ketika dia diberi amanah, dia berkhianat. Ya, ketika dia berjanji, wa'ada, dia menyelisihi janjinya. Ya, ini di antara ciri-ciri yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang-orang yang munafik. Kemudian setelah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menjelaskan itu, beliau membaca firman Allah. Ya, beliau membaca firman Allah, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfikun. Orang-orang yang mereka itu takut kepada Allah adalah musyfikun. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, orang-orang yang takut kepada Allah itu, Pak, adalah orang-orang yang sentiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, beliau mengatakan, wa khasyatullahi azza wa jalla innama tatahaqqaqu bi ma'rifati asma'illahi husna. Dan takut kepada Allah ini dapat dia realisasikan, dapat terwujud, dapat diperoleh, kata beliau, dengan apa? Bi ma'rifati asma'illahi husna, dengan kita mengenal nama-nama Allah yang indah. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang khasyatullah, takut kepada Allah, Pak, kata beliau, itu kita bisa merealisasikan itu dengan kita itu mengenal nama-nama Allah, nama-nama yang indah, belajar bagaimana nama-nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razak, Al-Fattah, Al-Qawwin, Al-Wahhab, Al-Jabbar, ya, Al-A'lam, Al-Mutakabbir. Kita belajar itu nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ini bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah dan bisa menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Ya, Akbar, Maha Besar. Ya, ketika kita memahami itu semua, masya Allah, Allah ini luas sekali, ya, rahmat dan hidayahnya.
Kemudian wasifatil ula, dengan kita mempelajari mengenal sifat-sifat Allah yang tinggi, ya. Bagaimana Allah itu ala yang tinggi, ya. Wa ta'ammuli fi ayatillah kauniyah wa syar'iyyah. Kemudian kita mentadabburi, merenungi setiap ayat-ayat Allah di dalam Al-Qur'an, baik itu ayat kauniyah maupun ayat syar'iyyah. Maksudnya apa? Kita mempelajari tafsirnya. Yang sampai kita itu hanya baca, Pak, fokus baca. Kita tidak pernah membaca artinya. Kita tidak pernah membaca tafsirnya. Maka ketika kita membaca Al-Quran, maka dikit demi sedikit kita itu buka tafsirnya. Pahami tafsirnya, minimal itu paham artinya, Pak. Kenapa? Karena sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, tidaklah mereka menghafal 10 ayat, kemudian mereka tambah, sebelum mereka tambah ayat itu, melainkan mereka sebelumnya itu mengamalkan ayat tersebut. Nah, 10 ayat umpamanya mereka hafal. Nah, 10 ayat ini sebelum mereka amalkan 10 ayat ini tidak mereka tambah. Dalam artian apa? Mereka amalkan dulu 10 ayat ini. Apa maksud tujuan Allah menurunkan ayat ini? Ini para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Maka kita, walaupun kita tidak seperti mereka, setidaknya kita membaca terjemahnya, membaca tafsirnya, membaca isi kandungannya, ya. Terkadang banyak di antara kita, Pak, mereka sibuk dengan banyaknya membaca Al-Quran. Memang bagus, tapi kalau lebih bagus lagi, di sisi kita membaca Al-Quran itu membaca artinya. Ayat ini, ayat pertama, apa umpamanya. Nah, kita tadabburi, merenungi, nah, itu akan menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Banyak, Pak, para hafiz, banyak itu para orang-orang yang sudah hafal juz 30, ya, mereka terjatuh dalam maksiat, ada banyak, Pak. Ya, dulu saya di pondok itu ada, dia penghafal Quran, tapi jatuh dalam maksiat, ya, bahkan dia melupakan Al-Quran. Kenapa? Ketika dia menghafal, membaca Al-Quran itu, tidak berusaha dia untuk memahami terjemahannya atau tafsirannya. Maka apalagi kita di media sosial zaman sekarang, teknologi, kita tinggal buka di di Chrome, di internet itu, buka tafsir ayat sekian, langsung muncul. Dan sekarang Masya Allah mudah bagi kita untuk melakukan hal demikian. Maka kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, beliau mengatakan wa amma taqwa, adapun takwa kepada Allah, wa fahiya jima'u kulli khairi lil abdi, bahwasanya takwa itu menggabungkan semua kebaikan, ya, kepada hambanya, untuk hambanya. Wahiyya sababun azimul najati yaumul qiyamah. Maka ketakwaan ini, kata beliau, di antara sebab terbesar seseorang itu diselamatkan oleh Allah pada hari kiamat nanti. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Az-Zumar ayat ke-61, wa yunaджiyallahu alladziina taqaw bimafazatihim la yasammuhum su'a wa lahum yazanun. Orang-orang yang Allah selamatkan, ya, kelak orang-orang yang Allah selamatkan adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bimafazatihim, dan itu adalah keberuntungan bagi mereka. La yamassuhum su'an, dan mereka tidak akan sama sekali disentuh, ya, mereka sama sekali tidak akan disentuh dengan kejelekan, maksudnya mereka dijaga. Walahum yazanun, dan sama sekali mereka tidak akan mengalami namanya kesedihan. Ini Allah katakan orang-orang yang bertakwa kepada Allah kelak nanti di akhirat nanti adalah mereka yang diselamatkan oleh Allah. Dan ini adalah orang-orang yang beruntung, kata Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang sama sekali tidak disentuh dalam melakukan perbuatan-perbuatan kejelekan, dan mereka tidak mendapatkan kesedihan, kata Allah Azza wa Jalla. Para hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah taala dia mengatakan, wa taqwa fil asli, adapun takwa pada asalnya, ma'khudatun minal wiqayah, diambil dari kata wiqayah. Apa itu wiqayah? Wiqayah adalah waman ahsana ma'urifat bihi qaulatul in
ibni Habib rahimahullahu taala. Adapun takwa diambil dari perkataan yang dikenal dengan Talab bin Habib rahimahullahu taala. Apa itu takwa? Sebagaimana Talab bin Habib rahimahullah pernah ditanya, lama su'ila, bahwasanya Talab bin Habib rahimahullahu taala pernah ditanya, sif lana at-taqwa, wahai Talab bin Habib, gambarkan kepada kami, jelaskan kepada kami apa itu takwa. Kata Talab bin Habib. Maka berkata Talab bin Habib rahimahullah, at-taqwa adalah amalun bi ta'atillahi azza wajalla, yaitu engkau melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah azza wajalla, ya, raja'a rahmatillah, mengharapkan rahmat dari Allah. Kemudian engkau mengerjakan amalan itu ala nurin minallah, sedangkan engkau melakukan ketaatan itu ala nurin minallah, di atas petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Ini Pak, ya, kata Talab bin Habib, ya, takwa itu ketika engkau melakukan amalan soleh, amalan ketaatan itu di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Ini takwa. Kalau kita beramal soleh, melakukan ketaatan, tapi amal kita itu, ketaatan kita itu tidak di atas Al-Quran, tidak dibimbing di atas Al-Quran dan Sunnah, maka ini bukannya bertakwa kepada Allah. Jadi konsekuensi bertakwa kepada Allah adalah ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah, ketika kita melakukan amalan soleh, maka harus di atas petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Kemudian beliau juga, at-taqwa adalah tarku maksiatillahi, engkau meninggalkan maksiat, ya, mukhafata iqabillahi, engkau meninggalkan maksiat itu semata-mata takut terhadap hukuman Allah. Itu takwa Pak, ya. Ya, di antara sering kita mungkin di setiap Jumat, takwa dalam artian engkau menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Sering kita dengarkan di setiap mimbar-mimbar Jumat itu, ya. Nah, ini adalah makna, di antara makna takwa juga. Kita melakukan ketaatan kepada Allah, apa yang diperintah oleh Allah, dan kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Tapi kenyataan realitanya kita masih mengerjai apa yang dilarang oleh Allah. Ya kan? Kita sering dengar takwa adalah engkau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Tapi realita terjadi dalam kehidupan mayoritas manusia, justru mereka menjalankan sesuatu apa yang tidak diperintah oleh Allah, menjalankan sesuatu apa yang dilarang oleh Allah. Makanya bukan orang yang bertakwa, walaupun pandangan manusia itu baik Pak, walaupun amalan yang dikatakan ini baik, tapi ketika pandangan Allah dan Rasulnya itu tidak, maka itu tidak baik. Maka kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, beliau mengatakan, wala syakka anna man adda fara'id al-islami wa wajibat ad-din wajtanaba al-muharramat wal athafa innahu wa naji al-muflihu fid dunya wal akhirah. Kata Syekh Abdul Razak, tidak diragukan lagi bahwasanya orang-orang yang mengerjakan sesuatu yang wajib di dalam Islam, perhatikan, tidak diragukan lagi, sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam Islam, kewajiban-kewajiban di dalam agama, wajtanaba muharramat, kemudian mereka menjauhi, meninggalkan sesuatu perkara-perkara yang haram, ya, fa innahu huwa naji al-muflihu fid dunya wal akhirah. Maka orang yang seperti ini, mereka kelak di akhir nanti diselamatkan oleh Allah
dan termasuk orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Tidak diragukan lagi, Pak. Orang yang sentiasa menjaga kewajiban-kewajiban dalam Islam. Apa kewajiban-kewajiban dalam Islam? Salat 5 waktu, menjaga kehormatan saudaranya, menjaga darah kaum muslimin. Ini kewajiban secara mutlak yang harus kita jaga. Ya? Tidak menghibah, tidak mengunjing. Ya, Allah perintahkan jauhkan riba. Ya, Allah perintahkan jauhkan namimah. Dia jauhkan itu semua. Maka ini adalah ciri khas. Mereka adalah orang-orang yang beruntung, bahagia di dunia maupun di akhirat. Jadi beruntung, Pak. Kita menjadi orang-orang yang ketika Allah, kamu bahagia di dunia maupun di akhirat dengan sebab ketakwaan kita. Memang sulit, Pak. Takwa itu sulit. Ya, takwa itu memang sangat-sangat sulit. Sulitnya apa? Menjaganya. Menjaga itu, ketakwaan itu sulit. Contoh, kita sudah menjaga, umpamanya amanah, ya, menjaga amanah di perusahaan. Jadi sebuah perusahaan. Ketika dia sudah berusaha untuk menjaga amanah di perusahaan tersebut, ya, atau menjaga di keamanan di institusi, ya, bahasanya, ya, ke pemerintahan, dia berusaha untuk menjaga. Tapi kadar Allah karena setan itu bermain, ya kan, bermain. Akhirnya apa ujung-ujungnya dia korupsi ada. Ya, begitupun kita di rumah tangga. Kita berusaha untuk mendidik anak kita. Kita berusaha untuk mendidik istri kita. Tapi setan bermain, maka justru kita yang akan terseret dalam hal-hal demikian. Ya, jauh dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini takwa itu sangat-sangat sulit. Ya, makanya pernah Nabi SAW ditanya tentang takwa itu. Takwa itu seperti engkau itu melihat atau berjalan di sebuah jalan yang terdapat di duri-duri. Maka engkau akan berhati-hati. Kalau kita, Pak, berjalan, kemudian ada beling, ada paku, ngelak tak kita? Menghindar tak kita? Menghindarkan. Nah, itulah takwa kata Nabi. Ketika kita tahu ini maksiat, kita tahu ini adalah pelanggaran, maka berusaha. Kita berusaha untuk menghindar, menjauhinya. Cuma itu tadi, terkadang kita ada di antara kita terjerumus di dalam hal demikian. Ada saudara-saudara kita yang sudah lama mengaji, ya, setahun 2 tahun mengaji. Ketika Allah uji mereka dengan sesuatu yang tidak mengenakan kepada mereka, akhirnya apa? Mereka berpaling dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi. Bahkan mereka jauh dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya musirfal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang bolak-balikkan hati kami, maka teguhkan hati kami di dalam melakukan ketaatan kepadamu. Ya, maka inilah doa yang diajarkan Nabi agar hati kita itu diteguhkan oleh Allah di dalam kebaikan, di dalam ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walaupun di forma atau di forum kekeluargaan kita, umpama di forum kekeluargaan kita yang keagamaannya, keagamisan itu cuma kita sendiri umpamanya. Yang lainnya itu tidak keagamaan, tidak keagamisan, ya dianggap ya menjadi muslim yang biasa-biasa sajalah katanya. Biasa tidak sholat, biasa tidak sedekah, biasa tidak puasa. Nah, walaupun kita di forum hal demikian di kekeluargaan kita, maka kita berusaha untuk menjadikan garden ke depan untuk mengajak mereka di dalam kebaikan. Dan mengajak mereka dalam artian bukan kita memaksa. Ingat, Pak, mengajak saudara kita, anak kita, ponaan kita, sepupu kita dalam kebaikan bukan dalam artian kita memaksa. Itu dengan kita menjelaskan hukum-hukum, sholat ini wajib, ini. Ya, di samping kita menjelaskan, tidak boleh kita memaksa mereka untuk ayo, itu tidak boleh. Karena mereka punya atau hati-hati mereka itu milik Allah. Allah yang membolak-balikan hati mereka. Ya, demikian itu yang harus kita
perhatikan. Ya, jadi takwa itu kata beliau adalah sesuatu perkara yang sangat urgen di dalam agama kita. Asas pondasi yang sangat utama, modal utama kita untuk menjadi orang-orang yang Allah tabaraka wa taala selamatkan kelak di akhirat nanti. Kemudian waqad sahha an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhu, ya, maka telah benar, sungguh telah benar, telah sahih bahwasanya dari Jabir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhu, ana Nu'man ibni Qawqal, bahwasanya Nu'man ibni Qawqal radhiyallahu taala anhu atta Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dia berjumpa atau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nu'man, ya, ibni Qawqal radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di riwayat ini dari jalur Jabir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahwasanya Nu'man datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nu'man ini berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ara'aita idza salaitu al-maktuba wa haramtu al-muharramat wa ahlaltu halalan adkhulul jannata? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am. Kata Nu'man, wahai Rasulullah, aku melihat, ya, aku melihat, atau apakah pandangan aku ini, jika aku sholat maktubah, sholat wajib, jika aku sholat wajib, maksudnya dia jaga sholat wajibnya 5 waktu. Wa haramtu haram, kemudian aku mengharamkan apa yang telah diharamkan. Wa ahlaltu halal, dan aku menghalalkan apa yang dihalalkan. Adkhulul jannata, apakah aku akan dijamin masuk surga? Kata siapa? Nu'man. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, kata Nu'man. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, masuk surga. Perhatikan di sini, Pak. Ya, jika kita sholat 5 waktu kita jaga, 5 waktu nih, Pak, bukan nafilah, bukan bukan rawatib, yang 5 waktu. Kita jaga 5 waktu ini dalam satu hari, kemudian kita haramkan apa yang telah Allah haramkan dan Rasulnya haramkan, kemudian kita halalkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya, maka jaminan orang seperti ini, Pak, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan masuk surga. Sholat 5 waktu. Adapun sholat rawatib itu tambahan, menutup sesuatu yang kurang pada sholat maktubah. Maka ketika kita lebih mengutamakan sunnah dari maktubah, ini salah. Justru kita lebih mengutamakan yang faraid daripada rawatib. Kita lebih mengutamakan yang wajib ketimbang dengan sunnah. Dalam artian bukan kita meninggalkan sunnah. Paham? Bukan dalam artian kita meninggalkan yang sunnah. Tapi kita berbicara tentang apa yang dijelaskan oleh Nabi ketika Nu'man bertanya kepada Nabi. Ya, aku menjaga sholat 5 waktuku. Ya, kemudian aku mengharamkan apa yang diharamkan. Kemudian aku halalkan apa yang dihalalkan. Apakah jaminan masuk surga bagiku? Kata Rasulullah, na'am, iya. Itu saja, Pak. Mudah kita masuk surga. Di antara masuk surga, kita jalan menuntut ilmu. Mudah masuk surga itu. Jangan angan-angan saja kita ini, Pak. Terkadang kita itu hanya angan-angan saja masuk surga. Tapi tidak ada ikhtiarnya. Tidak ada usahanya. Ya, kalau kita angan-angan masuk surga, mati blok masuk surga, di dunia kita tidak ada usaha untuk mencapai surga, ya mustahil, Pak. Benar nggak, Pak? Mustahil. Kita ada cita-cita ingin bangun rumah, tapi kita nggak mau mustahil nggak? Mustahil. Kecuali kalau ada warisan apa dari itu, Allah alam, ya. Itu rezeki namanya, Pak. Rezeki minallah. Tapi kalau kita cita-cita ingin punya fasilitas motor, mobil, aduh aku pengen punya mobil yang mewah, tapi tidak mau bekerja, tidak ada usaha. Walaupun itu minjem duitnya, umpama contoh minjem duitnya, ya dia angsur uangnya. Insya Allah ini menjadi sesuatu yang dia berusaha. Itu urusan dunia saja kita ada unsur usahanya, apalagi urusan akhir. Masuk surga tidak ada usahanya, ya mustahil. Ya mustahil seperti itu.
Kemudian fakullu man jahada nafsahu wa sabbaraha ala fi'li wajibat wa tarkil muharramat fa innallaha sayanjihi wa yahdihi ila as-sirati kama qala ta'ala. Maka setiap orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh pada dirinya, kemudian mereka bersungguh-sungguh untuk menahan dirinya, bersabar. Ya, bersabar apa? Ala fi'lil wajibat, untuk melakukan sesuatu perkara yang wajib. Perhatikan sini. Kemudian dia bersabar untuk meninggalkan suatu yang haram. Fa innallaha sayanjihi wa yahdihi ila as-sirata. Maka Allah akan menjamin orang seperti ini, Allah akan selamatkan dia, kemudian Allah akan berikan petunjuk kepada dia sesuatu yang tidak mengenakkan pada dirinya. Maksudnya apa? Dia dijaga. Kemudian dia dibimbing sirat, diberi jalan. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Adapun orang-orang yang jahadu, mereka bersungguh-sungguh fina, di jalan kami. Perhatikan, Pak. Ya. Adapun orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan berikan jalan kepadanya untuk mendapatkan hidayah. Begitupun kita bersungguh-sungguh untuk mencapaikan surga, Allah akan bimbing kita, Pak, hati kita untuk bisa menggapai surga. Tapi kalau cuma angan-angan saja, ya mustahil. Tapi kalau kita bersungguh-sungguh mencari bagaimana bisa menempuh surga itu, beribadah kepada Allah, melakukan sesuatu yang wajib, meninggalkan yang haram, taat kepada Allah, tinggalkan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Jahadu fina, mereka bersungguh-sungguh untuk melakukan itu semua, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang dermawan, ya, dermawan dengan hartanya, dermawan dengan jabatannya, dermawan dengan fasilitasnya. Jahadu, dia bersungguh-sungguh untuk itu semua di jalan Allah. Lanahdiyannahum subulana, maka orang seperti ini kami akan pasti kasih jalan. Itu tadi, Pak, kata saya kemarin. Kita ada uang 10.000, kita taruh di kota, ya, kota infak. Nanti seminggu sekali, sebulan sekali kita kumpulkan. Nah, orang yang seperti ini sungguh-sungguh saya ikhtiar untuk memperoleh keuntungan akhirat, bukan memperoleh keuntungan dunia, tapi memperoleh keuntungan akhirat. Maka ketika dia sudah sungguh-sungguh berikhtiar, ya, dia sudah niatkan ini semua, jatah tiap bulan di pondok ini sekian, di masjid ini sekian, dia sungguh-sungguh. Lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan mudahkan dia untuk melakukan. Pasti, Pak. Sudah niat nih, pasti Allah akan mudahkan jalannya. Adapun orang yang mencela-mencela, maka orang seperti ini sedikit pun tidak akan dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jam berapa azan? Sudah azan belum? Berapa menit lagi, Pak? Hah? 2 menit lagi. Sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Pembahasan kita gede? Boleh ditanya. Yang mau bertanya dari pembahasan kita mungkin nggak apa-apa, bertanya sebelum kita tutup, ya. Perhatikan terakhir dari perkataan Bakru ibnu Khunais, ya, afwan. Berkata Bakru ibnu Khunais rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kaifa yakunu muttaqiyan man la yadri ma yattaqi. Perhatikan. Kata Bakru ibnu Khunais, bagaimana aku bisa menjadi orang yang bertakwa, ya, sedangkan aku tidak tahu bagaimana caranya bertakwa. Jadi perkataan Bakru ibnu Khunais maksudnya apa? Kita itu kalau ingin bertakwa kepada Allah, ya cari, belajar. Kaifa yakunu muttaqiyan, bagaimana orang itu bisa bertakwa kepada Allah sedangkan dia la yadri ma yattaqi, sedangkan dia tidak mengetahui siapa yang dia
takwahi. Oleh karena itu kita mengenal Allah, belajar tentang Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, ya, maka kita akan menjadi orang-orang yang bisa mengenal Allah. Ya, seperti ungkapan Bakr bin Khunas bahwasanya bagaimana seseorang itu bisa bertakwa, ya, sedangkan dia la yadri, tidak mengetahui ma yattaqi, apa yang dia takwahi. Maksudnya siapa yang dia takwahi, tidak mengenal Tuhannya. Oleh karena itu mengenal Tuhan, mengenal Allah, ini adalah unsur utama kita untuk bisa mendapatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini pembahasan terakhir kita dari bab rasa takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Jadi inti dari bab ini, maka tidak ada jalan keselamatan, Pak. Tidak ada jalan kesuksesan kecuali seseorang itu berusaha dia menumbuhkan rasa takut kepada Allah dan berusaha dia bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena ketakwaan dan rasa takut kepada Allah ini merupakan asas pondasi yang paling utama di dalam agama kita. Kalau seandainya orang sudah hilang rasa takutnya kepada Allah, orang itu sudah hilang ketakwaannya kepada Allah, bagaimana dia menjalani kehidupan dunia ini? Tentu dia akan menjalani kehidupan dunia ini seperti seperti airnya mengalir, tidak tahu arah, ya, atau seperti orang yang linglung, seperti orang yang linglung, tidak tahu arah. Maka orang yang bertakwa kemudian mereka menumbuhkan rasa takut kepada Allah, mereka ada tujuannya. Tujuannya apa? Itu adalah ingin menempuh kehidupan yang abadi, itu kehidupan akhirat. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini menjadi wasilah agar hati kita ditumbuhkan oleh Allah tentang ketakwaan kepada Allah, dan semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bisa menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Insyaallah taala pertemuan yang akan datang kita masuk ke pembahasan atau bab yang keempat, yaitu hifdzul lisan, menjaga lisan. Nah, ini pentingnya menjaga lisan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan.